kada ingat. Dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak Pro 4. Selamat besukan, kesan bubuhan pian. Seperti yang tadi sudah dijanjikan, kita akan masuk di topik pembahasan kita tentang tempat sakral menurut pandangan orang Banjar. Orang Banjarnya ada Erwin lawan Saukani yang akan mengawaniakan bubuhan pian. Jadi berdua aja karena yang dua lagi pulang kampung jar kayak itu. Kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sehat aja kah? Sehat terus, tetap semangat walaupun kebanjiran nyala lah. Walaupun hujan tawas kayaknya, mau kedinginan. Nah, Kebanjiran kawin? iya kebanjiran. Calap sih lebih tepat. Calap lah. Kalau di tempat kita lah calap. Seapa calapnya? Iya, tergantung karena ada yang rendah, jalanannya kan ada yang tinggi bisa sampai lutut, sampai paha kan. Kalau calap kan bisa kalau calap kan bisa surut. Kalau banjir kan beberapa hari nih. Nah, Erwin yang mana nih, Win? Yang kebanjiran ke kecalapan, Win? Berarti kecalapan tuh. Oh, kecalapan lah. Surut sudah lo. Alhamdulillah. Malam kan dalam lagi. Malam, soalnya kan apa mengambangnya kita tuh. Ya. Ada apa? Ada tergenang lah kada Ya, berjalan aja kita tuh. Karena banyu meluap, Win lah. Apalagi hujan. Oke, amun kayak itu berjalanan kemana nih? Ke tempat sakral tadi? Silakan, Win. Ya. Jadi kan ini nih kita tuh tema yang berangsur-angsur dah tuh ya kisahnya aja. Iya. Mulai dari tokoh supranatural dikisahkan. Tapi kan dipikir-pikir tokoh supranatural ini pasti atau tidak adanya ataupun konkret lah bahasa kasarnya itu tuh memiliki suatu tempat yang sakral gitu. Nah, sakral bukan berarti yang mungkin yang ulun pahami sendirilah. Itu sakral itu tidak melulu yang ibaratnya kita tuh gaib. Konotasinya kan biasanya, Win, mistis atau agak angker kayak itu atau horor kayak itu. Sebenarnya kayak apa, Win, yang sebujurannya tuh, Win? Jadi sakral yang ulun pahamin adalah semacam kayak tempat mungkin dia memiliki nilai yang gaib-gaib, tetapi di situ tuh ada ajaran moral gitu. Ada yang sesuatu yang tempat itu khusus gitu. Misalnya kan kayak beberapa studi kasus itu misalnya saya kan membandingkannya dengan ini nih, mencoba aja kita tuh berangan-angan, berpikir-pikir sejenak. Yang anehnya adalah kenapa manusia purba itu tidak sakral gitu. Kan ibaratnya kita tuh manusia purba itu kan manusia paling awal nih katanya nih. Tetapi dia tidak sakral gitu. Nah, sedangkan lambat laun perkembangan apa-apa gitu ada semacam kayak kita memasuki zaman pase-pase, maka muncullah semacam kayak tokoh-tokoh yang dianggap gaib, bisa menghilang, bisa apa-apa. Nah, sedangkan manusia purba itu kan ibaratnya dia saking purbanya gitu, ibaratnya saking Tuhannya ada aja meninggalkan apa semacam kayak peninggalan gitu. Nah, tetapi tokoh-tokoh yang semacam kayak sakral yang kita anggap ya contoh karena semacam kayak Junjung Bui, Pati Gajah Mada, Pangeran Siranata, mungkin barangkali mereka ada memiliki semacam peninggalannya gitu, tetapi terlalu diagungkan gitu sehingga menjebak beberapa masyarakat ataupun orang awam gitu bahwasanya ini adalah suatu yang sakral ataupun yang harus perlu dihormati banget gitu. Nah, maka sakral yang ulun pahami itu bukan melulu ibaratnya semacam gaib gitu, tapi ini semacam kayak merujuk ada semacam kayak tempat ataupun makna yang tersirat gitu, nang mana ini bisa dikaji. Nah, bisa entah dia bisa menjadi simbol ataupun bukan gitu. Nah, inilah ibaratnya pentingnya bagi sejarawan ataupun kami sendiri kan sebagai mahasiswa sejaratun nih misalnya, apalagi pendidikan kan. Soalnya kan ulun menganalogikannya gini nih. Batu biasa. Itu kan kada ada apa-apa. Itu lah biasa aja nih. Lain batu ponari yang dicelup ke banyu tuh lah, Win. Batu ditambahi semacam kayak kisah-kisah, kisah leluhur, kisah model kayak sedikit gaib-gaib gitu. Pokoknya kisah apalah ibaratnya kayak itu tuh. Mulai beda dah. Kemudian ditambah lagi dirituali. Nah, jadi sakralam.
batu yang tadi nih, batu yang biasa nih. Ya. Nah, tetapi setelah dia menjadi sakral, ibaratnya kayak ada ritual, habis itu macam kisah-kisah pulang kan batu itu menjadi sakral. Nah, kemudian batu itu karenanya sakral ataupun kan menjadi semacam kayak kajian nih. Maka dia dialihkan fungsi ke museum, maka itu kurang sakralnya. Maka menjadi semacam kayak asalnya benda yang dihormati menjadi benda yang diamati gitu. Asalnya dihormati menjadi diamati gitu. Nah, kan unik nih kan kesakralan yang ulun paham itu adalah semacam kayak dia dihormati tetapi itu bisa menjadi kajian yang bisa diamati gitu, entah dari sudut mananya gitu, entah sudut sejarah, budaya, sosial dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin itu sih sedikit pengantar. Itu kalau dari pandangan Erwin lah. Kalau orang Banjar Sikungnya Bang, ya Banjar pandangannya aja memandang sakral, tempat sakral ini seperti apa nih? Karena kan Jar tadi tuh tempat sakral menurut pandangan orang Banjar loh. Nah, bagian Pian yang mewakili orang Banjar nih kayak Banjar Sokani. Baiklah, untuk sakral dalam konotasi yang di sini beda dengan tempat angker lah. Tempat angker itu dipercaya tempat yang dihuni oleh roh-roh jahat gitu. Apabila kita ke sana, apalagi tanpa permisi, kita kan diganggunya. Itu kan angker. Tapi kalau tempat sakral itu kan tempat yang dipercaya yang dapat menolong kita. Nah, tanda kutip menolong kita karena sudah tidak ada tempat lain lagi dan harus ke situ. Nah, dan harus menghormati tempat itu dan minta bantuan dari tempat itu. Dalam kepercayaan dalam artian bantuan seperti apa tuh? Biasanya sebuah permohonan ya. Suatu permintaan apa saja. Entah itu minta disembuhkan, entah itu semoga urusan pribadinya lancar, atau minta keturunan dan segala macam, apa saja. Jadi tempat yang sakral itu kita di tempat yang dipercaya ibaratnya tempat yang cepat terkabulnya permohonan ya. Didatangi oleh masyarakat Banjar itu kan ada beberapa tempat. Kita bicaranya kan periodisasi dulu, seperti misalnya yang dipercaya oleh orang-orang Banjar dan masih sampai sekarang itu kan percandi-candian ini. Oh, candi nang apa aja? Candi Agung Amuntai. Nah, itu kan tempat sakral ya. Yang dimana para orang yang banyak yang kada tahu bahwa candi itu kan sebenarnya kuburan. Candi itu adalah kuburan atau makam? Lebih tepatnya kuburan. Kuburan. Iya. Oh, berarti ada yang berkubur di situ. Ada. Memang ada tulang belulangnya. Nah, jadi candi itu diambil dari kata Candika, nama lain dari Dewi Durga ya, Dewi Kematian. Jadi candi itu sendiri di sana ada namanya sumur candi Pripeh untuk menyimpan abu jenazah. Nah, jadi abu jenazah ini dan ada benda-benda yang kesukaan yang si arwah tadi kan. Nah, jadi itu tempat yang sakral biasanya di para bangsawan dan para raja kan. Di situ yang duga kan rajanya siapa? Ya misalnya juga kan di situ pernah jadi tempat pertapaan Pangeran Suryanata, kan kompleks tempat mandinya Putri Junjung Buih. Di situ di tempatnya kan ayah ibunya Bambang Sukmalaga, Bambang Patmaga dan kompleks itu. Dan itu semua ada khasiatnya masing-masing tersendiri gitu. Yang dipercaya oleh masyarakat Banjar yang kebanyakan yang mengaku sebagai keturunan Tutus Candi. Misalnya tempat sakral tadi aku pengen bungas, bungas di Mahligai Putri, itu tempat mandi putri. Nah, namanya Mahligai lah ya. Mahligai tempat mandi ya, tempat berlian. Kemudian ini aku lagi sakit katanya. Sudah dibawa ke dokter, tidak mau juga sembuh, berarti dia mandi di sana. Nah, dan itu bukan hanya candi yang ada di Amuntai, tapi juga ada beberapa candi laras yang ada di Margasari ya. Tapi itu sudah masuk Tapin. Ada juga beberapa yang datang ke sana kan yang ngambil berkah dari sumurnya itu sebagai obat tadi. Nah, sebagai apapun hajat orang itu. Berarti candinya itu bukan candinya tapi berarti tempat sakral itu apakah menjadi media untuk memanjatkan doa atau hanya penyambung doa kepada Tuhan?
tergantung niat ya. Misalnya ada yang sebagai media ke sana kan, supaya menyambung ke Tuhan gitu. Nah, tapi ada juga yang memang harus harus ke situnya, diharuskan gitu. Yang datang pun juga orang Banjar kita yang sudah beragama Islam gitu kan. Tapi ada juga yang sudah melupakan, yang nggak perlu lagi lah ke situ. Gitu. Ini kan berarti peninggalan dari zaman Hindu-Buddha ya? Iya, zaman Hindu-Buddha. Nah, lalu bagaimana nih Syaukani dan juga Erwin melihatnya, karena kan banyak nih orang Banjar yang biasanya aku mau anak Wampi, aku anak ke candi. Habis itu atau hendak kemana gitu ke tempat sakral lainnya begitu kan. Terus kemudian ada yang kada inget lo nazarnya akhirnya garing. Lalu kayak mau dibawa ke sana, dan banyak yang beropini memberikan pendapat bahwa setelah dibawa ke sana kayak membuang kelimpanan jadi kayak. Nah, apakah memang tempat sakral ini pun juga menjadi menjadi satu tujuan yang jika dia punya najar tujuan itu tempat sakral, atau pada saat sedahsyat apa begitu maksudnya tempat sakral ini, karena kalau pada saat orang itu nazarnya tidak tersampaikan dengan berbagai macam faktor, entah duitnya mungkin belum ada, entah waktunya belum ada gitu, sampai anaknya sakit atau si orang itu tersebut sakit, baru setelah dibawa ke situ kayak hilang aja gitu. Nah, gimana tuh? Jadi berbicara tempat yang dianggap sakral tadi, apakah bisa kita ilmiahkan ya? Mungkin bisa seperti ini, misalnya si Erwin kan kada ketemu sama Pian nih kan, sudah lama banget kan sampai tegaring-garing gitu kan. Pas setelah ketemu Pian kan akhirnya dia jadi sehat gitu. Apakah sugesti dari tempat itu yang membuat kita sakit? Setelah kita datang ke tempat itu, maka kita akan jadi sembuh. Apakah sugestinya sama juga seperti itu ya? Bisa kita kaji lebih dalam kan sugesti, karena pikiran ini mempengaruhi imajinasi kita dan membuat kita jadi ini ya. Berbicara untuk kenapa kita harus ke sana, biasanya itu tuh kita tuh dapat petunjuk juga gitu. Misalnya lewat mimpi, lewat orang pintar, untuk kemana yang dapat ke tempat sakral yang dapat membantu kita itu tadi. Biasanya dari orang pintar itu sendiri, sosok penambahan, atau lewat mimpi. Oh, dia harus mandi ke sini. Oh, dia harus mandi ke sini. Misalnya kayak di masjid Pusaka Banua Lawas kan, Masjid Arba itu kan tuh masjid. Kalau itu kan masjid. Nah, di situ kan juga airan banyak. Air apa tuh? Ini air dalam guci ya, guci laki, guci bini ada di dalam situ. Itu ada yang di Amuntai ya? Di Kalua ya. Oh, di Kalua ya. Nah, di situ ada guci yang dianggap oleh masyarakat Banjar sendiri dan masyarakat saudara kita dari Dayak Maanyan yang bukan non muslim pun juga datang ke situ karena menganggap air itu air suci tadi yang dapat menyembuhkan dan juga atau najar apa yang mereka hajat. Nah, kalau untuk di Banjar Kalimantan Selatan sendiri motifnya sama, pasti air. Karena air itu kan sebagai sumber kehidupan. Manusia bisa kada makan, tapi untuk air harus minum. Dan untuk zaman sekarang ya, setelah masa Islam datang dan tempat-tempat itu ya beberapa di tempat-tempat disakralkan, yaitu peninggalan-peninggalan misalnya makamnya seorang syekh, ulama, pasti ada banyu atau kolam yang diduga yang bisa memenuhkan hajat tadi. Entah orang itu kerasukan, misalnya kerasukan diambilkan air itu, dibacakan doa, dan itu banyak ada di mana-mana ya. Kalau yang aku nggak salah tuh katanya ada di Masjid Sungai Banar di Amuntai yang katanya ada, aku pernah datang waktu itu dibawa sama teman, jadi ada apa sih kayak tong kayak guci besar gitu ya. Katanya airnya nggak habis-habis. Nah, berarti apakah itu juga termasuk sesuatu hal yang boleh dideskripsikan sebagai tempat sakral juga tuh? Ya, bisa. Karena ke tempat sakral ini
pertama kita memasukinya kan harus dengan hati yang bersih ya. Biasanya hati yang bersih, dan apabila misalnya ada juga misalnya perempuan yang lagi haid kan tidak boleh masuk gitu kan, atau misalnya di tempat itu harus berpakaian yang sopan gitu. Nah, jadi tempat-tempat itu sendiri tidak boleh disembarangi oleh orang yang masuk kan. Harus biasanya ada juru kuncinya. Nah, karena juru kunci ini yang dapat katanya mendengar dari yang penjaga tempat sakral itu harus ini dan tidak boleh ini misalnya gitu. Jadi untuk zaman sekarang itu biasanya sebagai media atau alat lewat alat itu tadi, lewat banyu, lewat apa. Tapi tetap kesembuhannya dari Sang Pencipta. Kita boleh kasih itu jual aja. Kita boleh kasih itu jual. Memang kan terjadi penyakralan itu tergantung kitanya sendiri, dan yang menjadikan sakral itu sebenarnya kita. Ya. Kita sakralan ibaratnya. Ibaratnya. Oh, jadi dari masyarakatnya yang dari masyarakat mensakralkan tempat itu ya. Nah, karena kan tokoh itu sebenarnya hidup karena ibaratnya kita tuh ada yang ibaratnya masih menghidupkan tokoh itu. Kan tokoh itu tidak berdiri sendiri nih. Misalnya kita anggap lah misalnya Junjung Bui sampai sekarang ini kan tidak ada tokohnya nih. Ibaratnya yang kayak aja kita tuh bahasa kasarnya lah. Kerangka fosilnya kadada, hitungannya kuburannya kadada, ya kalau nih. Nah, tetapi itu terus hidup itu dan dipercaya. Imajinasi kita ya. Nah, karena pikiran. Karena itu tuh dijudge kita atau diakui di legitimasi itu tidak hanya individu, tetapi suatu komunitas gitu. Nah, komunitas itu apa? Ya tadi kita tuh Bang. Nah, mempercayai hal itu gitu. Coba bayangkanlah bahasa kasarnya. Tidak ada lagi percaya Junjung Bui, maka seakan-akan Junjung Bui itu pasti mati gitu. Tidak akan hidup lagi. Nah, tetapi karena masih banyak ibaratnya yang memakai, salah kayak itu kada. Karena kalau kita memahaminya itu secara kita berbudaya gitu. Nah, walaupun barangkali dialamiahkan sedikit sukar gitu kan, karena bertentangan nih antara ilmiah dengan hal-hal mistis-mistis metafisis ini kan rame nih. Tapi kan itulah kita gitu, ibaratnya cara kita memandangnya seperti apa. Tapi kalian termasuk orang yang skeptis atau memang percaya dengan adanya alam gaib dengan kerajaan-kerajaannya itu? Nah, menurut pribadi Bang lah kalau boleh jujur memang skeptis nih. Skeptis cuman nih. Cuman pas kepepet mau terpakai gitu. Soalnya pernah mengalami dalam artian seperti apa nih, Win? Jadi kan lah pernah nih kejadian dari ulun pribadi. Jadi kan tapi bukan kepada ulunnya gitu. Kepada ading. Jadi kan apa nih? Nah, ada yang ini. Masih ada orang yang di rumah. Kita angkat boleh ya? Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Abah Sofyan. Nah, kita bertakon lah. Salah. Di Pelihara ini kan berarti pasti sudah tahu dengaran Gunung Kayangan. Nah, itu orang lewat di situ, kalau kada memberi salam harus klakson gitu minimal kita membunyikan klakson kendaraan kita. Tanda kita permisi. Dan apabila kita membawa sesuatu makanan, apalagi makanan itu yang disukai orang-orang gaib itu, kadang-kadang hilang makanannya, kadang-kadang mobil kita yang mogok. Dan aku pernah mengalami, Wan. Waktu aku pulang dari rumah sakit Sari Mulia, bawa apa? Menjelang maghrib waktu itu pas orang azan maghrib, kita lewat di situ, kita membawa itik panggang, kan. Oke. Kita ingat betawaran. Jadi mobil yang kita tumpang itu mogok tanpa sebab. Berkali-kali sopir itu memeriksa mesin, nggak apa-apa aja sopir, kada ada apa-apa. Hanya aku ingat aku di dalam tas ada itik panggang. Oke. Langsung aku bersuara dalam hati aja, Bang, udah hemat. Mantap deh, enggak. Halo, Abah Sofyan. Oh. Agak putus-putus ya, Abah Sofyan suaranya. Nah, waktu itu kan kita bersuara. Begemet depan Datuk kemudian handak apa nang lon bawani ambil serangan aja lon kada tahu napang pian handaki. Nah itu bukan spir, coba pang mesin bus depi lagi. Mau hidup aneh.
Nah, langsung jalan lagi. Nah, apa itu Gunung Kayangan itu bisa juga dikatakan tempat sakral itu. Nah, Oke. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lebih ke spesifikasi bukan tempat angkernya. Sesuatu yang dianggap sakral itu apakah hanya berbentuk tempat atau juga misalnya seperti gunung atau sungai atau lain sebagainya begitu? Iya. Banyak gitu kan, banyak. Tergantung kitanya gitu yang membangunnya gitu. Memang kayak semacam kayak sungai-sungai ada yang dianggap keramat gitu, sungai-sungai ini. Sungai Keramat. Iya, sungai keramat bisa kan. Itu kampung, itu kampung ya. Keramat. Nah, tergantung kitanya sendiri lagi gitu yang menghidupkan tempat ini bisa sakral walaupun tempat itu biasanya kadang terkenal, tapi karena kita bisa memainkan imajinasi seseorang, maka tempat itu bisa menjadi sakral gitu. Dan apapun yang di tempat itu sakral, ya semuanya jadi sakral. Misalnya batunya jadi sakral, benda yang tinggalan di tempat itu jadi sakral. Jadi sakral itu sendiri akan muncul tergantung kita tadi menganggap itu sakral atau tidak. Dan banyak gitu kan, contohnya kan ada kayak gunung-gunung kayak misalnya kayak Gunung Kayangan, Gunung Halau gitu kan, gunung apa tuh yang di Banjarbaru tuh, Gunung Pamaton gitu. Tetapi kan sebenarnya kalau kita, karena kan kita ini kan sebagai orang sejarah nih, berusaha memandangnya. Ada yang masuk, Win, sebentar, Win. Waalaikumsalam. Masuk lagi? Iya. Dari siapa di mana, Pian? Yang balalah tadi, yang pertama tadi. Ada Erwin. Ada Saukani. Yang mana, Pian, anak Betakun? Kedua-duanya aja. Dulu lah yang pertama tadi, Erwin tadi sedikit mararat Ulun nih kan sebagai orang asli Banjar kayak itu Pian nih siapa dulu, di mana? Nama Pian, alamat Pian di mana? Suwanang di Pal 7. Oh, Suwanang di Pal 7. Nggih. Jadilah menurut ulun sebagai orang Banjar nih sedikit mararat itu panderan Pian tadi, artinya kan di Adam kan orang pertama tadi kan yang kurang purba tadi jaisnya kada sakral. Nah, sedangkan kita yang pertama manusia ini kan Nabi Adam gitu Erwin ada membahas itu kan tadi, Win? Manusia purba tadi kan. Manusia purba. Manusia purba tuh kan. Jadi ulun orang Banjar nih Mas Tolon tuh Banjar nih bukan mengagung-akan yang tempat sakral, kadang kan tergantung tempatnya. Ya misalnya kayak jurang kuburan Gunung Songpol kan tuh sakral. Cuman kita tergantung niat aja lagi kan, artinya kita mendatangi itu bukan mengagung-akan fisik ada, cuman sidin tuh kan ibaratnya orang yang terpilih yang disayangi. Jadi ibarat kita mendatangi presiden itu kan harus patuh itu tuh. Jadi harus yang apa? Harus yang apa? Harus yang dekat, maksudnya lawan yang Allah Ta'ala kan, jadi dekat. Nah, jadi kita kan minta izin lawan Ciden sampai akan jadi doa tuh takabul itu benar itu Jadi bukannya kita mengagungkan sama kayak benda tadi kan hubungan dijunjung buih atau apa itu kan tuh kepercayaan Banjar kayak itu. Kadang didustakan memang ada kayak itu. Nah, lawan ya itu aja, Pak. Itu dari pendapat Pian ya, Bang Suwanang ya? Kan sebagai orang Banjar kayak itu kan. Oke. Aja terima kasih dulu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Karena kalau kita berbicara ini masalah perspektif itu adalah pandangan masing-masing orang begitu, karena menurut dengan keilmuannya masing-masing juga. Karena kalau Erwin sama Saukani memang belajar ilmu sejarah ya, dan memang benar-benar turun ke lapangan ya. Jadi bagaimana memandang. Jadi kalau balik lagi kita ke kalau Erwin tadi agak skeptis ya tentang hal-hal seperti itu. Kalau Saukani bagaimana? Kalau ulun sendiri memandang hal kayak itu, bagaimana kita cara mengambil, terlepas itu benar atau tidak, bagaimana kita cara mengambil nilai-nilai yang ada dalam kisah itu sendiri. Nah, bagaimana menjadikan pelajaran moral bagi generasi muda. Memang di Banjar, orang Banjar itu sendiri lebih banyak dengan pepadahan-pepadahan yang berunsur mitos. Ya. Dan itu bukan hanya di Banjar, beberapa daerah di luar Pulau Kalimantan juga sama. Karena dengan cara begitu mereka orang Banjar tuh maasih dan patuh. Saya jangan mandi di sungai itu karena itu tempatnya sakral gitu. Nah, apalagi sampai kencing di tempat itu nanti ini atau itu, jadi kan bisa akhirnya orang nggak berani gitu. Ini nyambung sih sama pernah yang aku bahas juga dulu sama satu budayawan Banjar yang memang kita tuh mengangkat tentang
pepadah-pepadah orang Banjarbahari, yang dimana memang sebenarnya pesannya itu adalah agar anak cucunya itu beradab dimanapun tempatnya, tapi dengan cara yang agak ekstrim. Nah begitu, kayak misalnya ini contohnya ya, kayak kalau lagi bersunat jangan keluar rumah, kalau telangkahi tai ayam karena itunya buruk, biar kayak itu. Agak apa ya, agak ekstrim sebenarnya, agak ekstrim, cuman memang niatnya baik. Sama halnya misalnya nih, jangan duduk sanja di tengah lawang, karena kan pakai belaki, jadi kayak gitu. Sebenarnya memang kalau dalam Islam sendiri memang tidak boleh keluar rumah pada saat senja. Karena banyak jin, setan, iblis yang keluar. Jadi cara mereka menyampaikannya yang berbeda, lalu akhirnya ada konotasi menakut-nakuti, lalu akhirnya menyakralkan sebuah tempat. Lalu kan akhirnya tempat itu ya namanya kita hidup berdampingan dengan alam sebelah. Jika ada sesuatu yang disakralkan misalnya nih, tapi ini bukan tempat-tempat keagamaan atau yang maksudnya makam waliullah dan lain sebagainya ya, tapi ini lebih kayak ke tempat misalnya gunung, pohon, sungai, atau beberapa benda-benda yang ada di pinggir jalan ataupun di hutan-hutan gitu ya. Akhirnya disakralkan, lalu akhirnya di situ bersemayam makhluk-makhluk yang memanfaatkan momen-momen tadi orang yang akhirnya menyakralkan, karena mereka kan suka dengan hal-hal seperti itu begitu loh. Makanya mungkin ini lebih ke pandangan ya, saya sedikit meluruskan, lebih ke pandangan masing-masing, karena yang duduk di sini pun juga orang Banjar juga dan belajar ilmunya begitu kalian ya. Baik, yang ini ya biasanya ini kepercayaan dengan agama ada yang saling terhubung, ada juga kan yang tidak sama dengan kepercayaan dan agama. Kita agamanya Islam, sama kami juga Muslim juga kan, sedang kami juga belajar ya dan orang Banjar. Kepercayaan muncul sebelum agama Islam datang kan, kayak tadi misalnya kada boleh keluar sanja gitu kan. Ini sebelum agama Islam muncul sudah ada kepercayaan ini ya. Setelah agama Islam masuk, diluruskan lagi oleh agama Islam bahwa jangan keluar waktu senja karena iblis sedang keluaran begitu. Dan itu kan jadi sependapat. Dan tetap kita pakai dengan sebelum agama Islam masuk sudah ada itu. Kemudian yang sudut pandang itu bukan jadi kita sebuah jadi perdebatan ya, tapi menambah wawasan-wawasan kita. Kalau misalnya yang ini yang saya banyak yang berpendapat bahwa misalnya kayak kepercayaan, kenapa tadi tidak ada kuburan Putri Junjung Buih, kalau ada Surenata, itu mereka gaib katanya kan, kata gaib. Tapi kalau kita ilmiahkan, mereka itu kan beragama Hindu. Betul. Hindu dia apa? Ngaben kan? Dibakar, diambu. Entah itu dilarung di sungai atau itu tadi disimpan di candi itu sendiri kan. Nah, karena di candi itu kan ada abunya gitu. Tapi tokoh itu terlepas ada tidaknya, misalnya memang ada tokoh itu, itulah salah satu cikal bakal raja, turunan raja-raja Banjar gitu kan. Nah, itu sampai sekarang kan kita, padahal itu kan kepercayaan lama. Tapi kan anak keturunan mereka sekarang Islam. Nah, dan anak tapi ini emang bener loh, maksudnya gini, di Nadia Omara tuh banyak banget yang ngirim cerita soal, kan ada apa namanya, ada cerita horor Wawa ya. Jadi di ceritanya Nadia Omara itu banyak banget orang Banjar yang memang beberapa anak mereka memang diambil katanya sama Putri Junjung Buih, jadi diasuh di alam sebelah begitu. Jadi memang ya masih banyak keturunan Banjar yang sampai sekarang tuh anak-anak mereka itu dibawa ke alam sana gitu loh. Termasuk kakak sepupuku sendiri begitu. Jadi dia dimimpiin 3 kali sama sosok perempuan begitu. Terus kemudian di hari yang ketiganya, waktu itu, ini cerita bener nih, bukan cerita karangan fiktif gitu ya, bukan fiksi belaka, tapi yang bener-bener cerita yang nyata kakak sepupuku alami sendiri. Jadi malam Jumat kalau nggak salah, itu malam terakhir yang dia dimimpiin, terus lagi hujan lebat sama petir gitu. Tiba-tiba kandungan dalam perutnya itu hilang, kempes, terus kemudian diperiksa ke dokter, emang nggak ada janinnya lagi gitu loh.
terus kemudian di apa sih orang Banjar bilang tuh ke orang pintar ya, diminta lihatkan sama orang pintar, katanya nanti bakal balik lagi, dan beneran balik lagi setelah bulan kedua. Dan akhirnya anaknya yang lahir itu jadi anak yang bisa melihat alam sebelah. Dan katanya sebenarnya kembar, tapi yang satu diambil ke alam sebelah dan dikasih nama juga. Jadi jadi si anak itu muncul ke mimpi kakak sepupuku itu, yang ibunya itu, dia juga mau minta minta ditasmiahin lah bahasanya, minta dikasih nama juga gitu, biar anak kalau dipanggil gitu. Dan itu nggak bisa didustakan bahwa benar kejadiannya seperti itu. Kami keluarga aja kaget, hamilnya tuh udah 4 bulan lebih loh saat itu, maksudnya sudah ada ruhnya gitu loh kan, janin itu sudah bergerak gitu loh, tapi tiba-tiba hilang, padahal perutnya udah gede loh, dan itu beneran hilang. Ya. Dan itu memang beneran ada dalam agama Islam sendiri, memang diambil oleh sosok yang di alam sebelah itu memang ada. Karena beberapa kasus waktu orang ruqyah untuk mengambil janin dari alam gaib itu kan dibalikan ke alam manusia itu memang ada. Nah, jadi dapat kita luruskan bahwa ya alam yang gaib itu memang ada, dan agama sendiri juga mengatakan itu memang ada gitu. Dan agama sendiri kan mengatakan bagaimana kita cara menghindari yang itu tadi, menghindari dengan bacaan-bacaan apa gitu. Makanya kan aku juga pernah bahas itu sama satu kiai ya. Makanya karena kita tidak mungkin lepas dari culture budaya kita sendiri gitu kan, dengan adat istiadat yang sudah lama turun temurun dilakukan oleh masyarakat kita gitu kan. Makanya ada yang namanya diislamisasi. Jadi apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, kayak misalnya tabur kembang di kuburan, sekarang diislamisasi dengan niatan supaya apa begitu kan ya, atau bukan berdoa di kuburan tapi mendoakan orang yang di kuburan, supaya misalnya kuburnya dilapangkan dan lain sebagainya, bukan malah meminta ke kuburannya. Gimana nih Win? Sip aja, cuman karena kan pertama tadi kan ulun skeptis nih, jadi kan melanjutkan yang tadi nih. Ya lanjutkan Win, karena jadi tadi kan, kepotong nih Win. Jadi kan pertama skeptis, memang skeptis dengan hal-hal yang gaib gitu, apalagi yang kayak tokoh-tokoh gitu, karena ulun berbicara ini kan berdasarkan yang ulun lihat gitu. Jadi ulun pernah mengalami keraguan gitu. Jadi waktu itu semacam kayak ading nih kena. Jadi unsur-unsur ibaratnya diobati secara medis ini tidak bisa jadi tuai. Mau bisa. Jadi kan tapi kada parah kada. Jadi kan namanya adiknya kan kasihan nih. Jadi kan diusahakanlah semacam kayak adanya pengobatan gitu. Karena medis sudah tidak bisa gitu kan, ibaratnya sudah tohok, ibaratnya minum obat, minum apa ini. Maka terbesitlah di pikiran dari Kuitan itu kan semacam kayak membawa ke orang pintar gitu. Jadi dibawa terus model kayak kita tuh di Terawang atau apa gitu kan, misalnya kayak kita tuh mendeteksi lah diagnosa diagnosa gitu. Nah jadi kan muncullah sama ini, ini jar apa, ada dari ibunda ini najarnya tidak terpenuhi kisahnya nih. Nah lalu semacam kayak kita tuh jadi garing. Karena tahu jadi yang bingungnya ini adalah asalnya kan mama yang menajar, tapi yang kena ini bukan mama. Nah jadi kan ada semacam, jadi kita keraguan gitu, kok bisa-bisanya gitu yang kita tuh yang bermasalah ini kenapa jadi ini yang ini nah kan mulai keraguan nih. Jadi situ kan muncul Julun nih kan mulai skeptis nih, tapi mau kada mau kita harus melaksanakan gitu. Apa tuh kalau boleh tahu apa yang dilaksanakan? Jadi karena sudah di Terawang kan ibaratnya tadi diagnosa kan tadi ini pian nih karigatan sambatannya aja. Karigatan karena najar ini tidak terpenuhi. Ibaratnya pian benajar ini kada terpenuhi. Sekalinya ini menjadi ilmiahkan lah. Memang waktu itu tuh ucap dari lisan Kuitan itu, jika ading ulun lahir dengan kondisi yang baik, tanpa apa-apa sehat ini nih, ulun benajar ini itu aja. Ternyata karena habis lahiran nih kan himung apa-apa ini kan, maka lambat laun kadingat lagi. Lupa. Nah ini kan misalnya yang mengilmiahkannya nih, berarti wajar aja nih hitungannya nih. Jadi pas apa nih? Jadi kita buka dulu telepon. Halo.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dari siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu dari Maluku Tengah. Waalaikumsalam Ayu. Ayu punya pengalaman apa Ayu dengan tempat-tempat sakral? Sebenarnya sih pengalaman tempat-tempat sakral ada ya, karena di tempatnya di Maluku Tengah juga banyak hal seperti itu. Tapi kita, baik tadi dijelaskan sama abang-abang atau penjelasan beliau bahwa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan. Betul. Tapi saya pernah mengalami, ini sangat menarik sekali perbincangannya tentang tadi yang disampaikan bahwa hamil terus hilang. Ya. Karena saya sudah mengalami sudah 3 kali hal seperti itu. Ayu ngalamin sendiri? Sebenarnya. Saya mengalami hamil 8 bulan tapi hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu 5 bulan dan yang ketiga itu 6 bulan. Usut penyusut tapi apa? Benar-benar nyata gitu loh. Usut penyusut kenapa? Sendiri, gitu. Kenapa Ayu saat itu? Usut penyusut kenapa saat itu jadi Ayu 3 kali hilang semua gitu? Menurut beliau yang menurut saya ya gitu ya, karena saya sempat waktu itu saya bingung gitu ya, dan saya tidak akan pergi ke dukun atau apa, dan saya putuskan untuk ke Rukia gitu ya, dan juga yayasannya di sini. Kan beliau menyampaikan bahwa sempat ditanya apakah sering ditinggal sama suami gitu ya. Karena emang waktu itu saya sering berdinas di luar daerah gitu ya, sekitar Maluku Tengah, dan ya saya mungkin nggak tahu gitu ya. Karena beliau kadang pulangnya setengah malam gitu. Sebenarnya itu suami saya gitu, bukan orang lain, tapi itulah gitu ya. Dan saya hamil itu saya USG emang sudah kelihatan semua, maksudnya untuk semuanya embrio atau janin ini sudah utuh berbentuk semua ya, gitu ya. Tapi kadarullah itu hilang. Tapi Ayu selama hamil itu apakah mendapatkan pengalaman-pengalaman atau teror-teror mistis begitu sebelum akhirnya janin itu hilang? Ada hal-hal yang memang juga yang membuat saya merinding ya, dan itu sempat juga saya mimpi bahwa perut terbelah gitu ya. Padahal waktu itu saya selalu memohon perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akhirnya pindah dari kontrakan ya yang memang sangat membuat saya tidak nyaman. Dan memang itu pengalaman saya sangat luar biasa gitu ya. Bahkan orang-orang di sekitar saya juga nggak nyangka gitu. Dipikirnya saya sudah lahiran gitu, padahal saya mau melahirkan. Saya bilang hilang tiba-tiba gitu. Kalau untuk orang kekurangan kan pasti ada sesuatu atau apa ke dokter, tapi saya enggak gitu, langsung hilang aja. Tapi memang itu sangat nyata, dan memang dalam Islam seperti yang sampaikan sama abang tadi ada gitu ya, ada salah satu jin itu memang yang suka mengambil janin dari bayi, dari rahim seseorang untuk dipindahkan ke rahim seseorang, seperti itu. Biasanya itu adalah ilmu hitam yang dikirim oleh orang lain, dan saya tahu orangnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya tidak berkomunikasi dengan orang tersebut, saya menghindari orang tersebut karena saya tahu anak saya ada sama orang tersebut gitu loh, Bang. Oh, berarti memang Ayu dikirimin santet atau teluh begitu berarti ya? Iya, teluh. Tapi alhamdulillah saat ini sudah hilang dari badan saya ya, setelah saya ru'iyah dan semuanya. Dan terkuak semuanya ya orang-orang tersebut, dan saya harus menghindari. Disampaikannya sama Ustadz untuk selalu membacakan surat-surat ru'iyah gitu dalam rumah. Dan alhamdulillah setiap hari saya selalu memutarkan merotal gitu ya. Dan itu hafalan-hafalan saya juga untuk hafalan-hafalan manzil seperti itu, dan itu saya rutinkan setiap hari pagi, sore ataupun malam. Oke. Iya, dan memang itu bukan mitos sih sebenarnya ya, itu ada. Ayu merasakan sendiri ya. Tadi saya dengar, iya, pembahasan seperti itu, saya bergabung di sini, dan bukan cuma saya aja, dan saya juga pernah baca-baca komentar tentang Ruya Ustadz satu ya, dia belum menyampaikan bahwa pernah juga ada seperti itu, seperti yang kejadian yang saya alami, dan memang itu sangat nyata. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memohon perlindungan ya, apapun itu selalu ada di sekitar kita. Oke. Iya. Ayu, terima kasih banyak ya sudah sharing ke kita nih tentang pengalaman pribadinya. Iya, pokoknya untuk semuanya jangan takut, karena Allah itu selalu ada sama kita. Yakinlah bahwa Allah akan selalu melindungi kita, dan tetap percaya bahwa Allah akan selalu memberikan
perlindungan dimanapun kita berada, dan kita harus selalu memohon perlindungan itu setiap hari ya, pada saat kita bangun tidur, mau tidur, dan seterusnya. Amin. Ayu, terima kasih banyak sekali lagi ya. Sama-sama. Iya, terima kasih pada Mamang juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ayu. Nah, itu. Jadi bagaimana nih, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan ya. Lanjut tadi yang Lanjutkan sedikit lagi. Jadi kan nih bimbang nih. Di satu sisi, tapi di ulun aja Bang, di Kuitang kada. Ulun, tapi secara akal-akalan kita nih kan nyambung aja nih. Karena kebetulan pas itu musim cacar. Musim cacar. Karena kan penyakitnya ini udah kayak tumbuh-tumbuh model apa, gatal-gatalan bentol kayak cacar gitu di sini. Nah, jadi ya sudahlah, lupakan itu. Jadi apa sih supaya yang ibaratnya nih sembuh ataupun bersih lah aja kita, karena tadi keringatan, jadi kan harus dibersihin nih. Nah, maka di terawang pulang kita tuh ini, nah ya dibacakan apa ini nama anak siapa aja ini udah nggak naik kan, orang banyak kita mematuhi kan ibaratnya gitu kan. Nah, disitulah ibaratnya ajaran moral kita, di situ kita harus mematuhi gitu, dan kita harus menghormati gitu. Jangan juga kita menyalahkan, pengini jadi ini kada boleh. Jadi kan maka usut sekeluarga ini harus ziarah. Nah, jadi ziarah ini ulun bingung. Kemana? Nah, ulun munnya ziarah model kayak ke candi-candi lah nih lah, ke candi-candi model kayak Candi Agung, Candi Laras, pokoknya candi antara dua itu. Tapi nazar ibumu waktu itu apa, mau kemana atau apa nazarnya? Pokoknya ibu itu berucap bila ading kamu lahir nih, entah tapi dalam hati si ibu tuh berkata ada yang secara spontan itu. Tapi habis itu mengakui dengan sehat ini nih, maka kita menajar untuk ziarah. Ziarahnya kemana waktu itu? Ada ziarahnya, ya tadi pokoknya si Din nyebut ziarah aja. Ziarah aja, kada tahu ini. Jadi habis itu di terawang orang yang pintar ini, ya tadi pian harus ziarah. Ya sudah, jadi kan model kayak ada semacam tawar menawar tuh. Kawalah misalnya ziarah nih baya di banjir aja nih lintasnya. Kadang Sekalimantanan nih hitungannya, karena kan ziarah ini kan konotasinya kan umum nih, entah ziarah kemana-mana. Nah, cuman dalam pribadi ulun misalnya kayak ke candi ini, nah ulun nih angkat tangan nih. Karena apa? Satu, pertama jarak menempuh jauh. Itu benar pertimbangan pertama nih. Yang kedua, kalau kita ke candi-candi itu maaf aja Bang, betul lah. Kebanyakan yang ulun lihat pasti membawa semacam kayak sesajian. Bukan kita berarti karena percaya, bukan. Nah, pertama kan waktu itu mungkin karena pasca kelahiran itu ekonomi merosot kan, banyak nang ini ditukar dan itu kan budget ini kan sedikit terganggu gitu. Nah, tapi biasanya Win, kalau orang bernazar itu biasanya kalau bernazar ziarah biasanya sudah ada tujuan yang ditetapkan, bukan cuman berziarah aja, tapi biasanya nih karena kalau anakku lulus misalnya lulus ranking 1, aku hendak ke Sukumpul, atau aku hendak ke mana nih yang dekat-dekat sini apa? Sultan Suryansa, bawa ziarah ke Sultan Suryansa, atau biasanya kan kalau ke candi kan orang-orang yang memang turunan candi kan. Nah, yang datang ke situ biasanya gitu. Jadi biasanya Win, orang yang bernazar itu biasanya ditentukan tuh di najar di hatinya, karena kalau anakku ini atau kalau aku ini aku hendak ziarah ke sini. Nggak cuma ziarah aja sih sebenarnya biasanya. Tapi kembali lagi ya, maksudnya ya percaya nggak percaya itu personal masing-masing ya. Iya, kan di situ yang uniknya gitu. Dan lalu diambillah ke sampai keputusan. Sebenarnya kita. Oke, singkat cerita, ziarahnya kemana waktu itu? Keliling Banjar. Keliling Banjar. Tapi yang di Banjar aja, karena sampai ke candi. Karena ada penawaran gitu. Habis itu yang terjadi apa? Ada lambat laun kan karena sembuh gitu. Nah, jadi kan di itu kan meragukan gitu. Asalnya kada percaya, mulai percaya gitu. Tapi baik tadi misalnya kayak kepepet kayak tadi, mau kada mau tuh pakai. Tapi misalnya kayak biasa-biasa aja, enggak gitu. Memang kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang skeptis ya. Tapi memang semua akan percaya pada waktunya. Itu sih sebenarnya namanya kan sangat sulit merasionalkan gitu. Karena tadi mungkin sugesti tadi yang paling idealnya gitu. Makanya kalau di dalam ilmu itu selain aku kan mempelajari psikologi nih Win, ada parapsikologi. Jadi ada ilmu yang memang mempelajari tentang alam paranormal. Maksudnya alam paranormal itu bukan paranormal yang dukun-dukun ya, tapi maksudnya ada ilmu yang memang mempelajari alam sebelah. Begitu. Makanya aku tuh dulu punya gift dari yang di atas gitu. Aku nggak bisa ngelihat,
tapi aku dikasih intuitif yang kuat gitu. Jadi di dalam ilmu para psikologi itu namanya empathy. Jadi aku bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan itu beneran nyata adanya gitu loh. Jadi dulu juga aku nggak percaya sama hal-hal yang namanya kesurupan. Dulu juga aku agak skeptis dengan alam-alam sebelah gitu. Sampai aku merasakan sendiri waktu itu sedikit ya. Jadi ada satu guru aku waktu itu ada kesurupan massal di tahun 2000 berapa gitu. Sekolah SMA waktu itu di SMA aku. Kesurupan massal, ada ratusan orang yang kesurupan dan aku terjebak di dalam satu ruangan kelas. Ada satu temanku yang kesurupan di situ. Tiba-tiba ada ibu ngajarku yang beliau itu katanya punya gampiran 7. Tapi yang bikin aku akhirnya aku percaya bahwa ada orang kesurupan itu benar. Beliau matanya tertutup, tapi jalan nggak nabrak sana sini. Dan pada saat beliau ngambil bangku juga bangkunya kena. Dan orang yang kesurupan itu suaranya emang beneran berubah. Sampai aku akhirnya oke, berarti beneran ada kesurupan nih. Ya lebih ke situ sih. Oke, kita ke closing statement aja deh. Silakan nih, Erwin dulu. Tentang tempat sakral ini. Closing statement. Harus satu-satu dong. Erwin dulu dong. Jadi apa itu tempat sakral? Yang jelas kita dapat mengambil dari pelajaran itu bahwa tempat sakral itu ada pelajaran tersendiri antara hubungan manusia dengan alam. Bahwa tidak ada saling kata merusak tapi saling menjaga. Yang itu sih. Kalau kejawen tuh begitu, dia sangat maksudnya dia sangat memelihara alam karena sudah memberikan banyak sekali manfaat untuk dan dalam mereka. Agama Islam itu sendiri kerusakan yang kalian perbuat dengan alam akan berakibat dengan diri kita sendiri. Tapi sekarang fenomenanya berbalik ya. Kenapa tuh? Malah alam yang rusak. Ada, kita merusak alam. Oke, gimana Win? Kalau Erwin closing statement-nya apa? Jadi kanlah kita berbicara sakral ini bukan berarti kita memalsukan. Bukan. Inilah ibaratnya budaya kita dan ini semacam kayak tadi kepercayaan kita yang mana kita ini wajibnya apa? Melestarikan. Bukan melestarikan tentang harus sakral itu tergantung pribadi aja lagi. Tetapi di balik sakral itu sebenarnya ada nilai ataupun ajaran tersembunyi gitu. Nah, itu yang menariknya dari sakral yang di sini nih. Bukan melulu nang tempat jadi kita tuh jadi tempat di itu. Sudah pasrahnya kita nih hitungannya. Ada, tetapi kita tetap kembali kepada yang maha kuasa. Oke. Yang penting kalau di Islam tuh niatnya jangan melenceng. Harus tetap lillahi ta'ala. Lalu kemudian mau percaya atau enggak, yang penting sama-sama menghargai. Kalau orang memang kesana ya sudah, memang dia kesana, hargai orang-orang yang kesana walaupun kita tidak kesana gitu ya. Oke, thank you Erwin dan juga Saukani untuk pagi hari ini membahas tentang perspektif masyarakat Banjar tentang tempat sakral, dan terima kasih. Dan Sanak Pro 4 salah hilap kami juga mohon maaf. Terima kasih juga yang sudah bergabung lewat telepon dan juga WhatsApp. Dan terima kasih juga yang jauh-jauh dari mana tadi? Dari Maluku tadi. Ada Ayu yang menceritakan juga sedikit pengalaman pribadi, kisah nyatanya. Jadi kayak cerita horor kita hari ini. Terima kasih sekali lagi dan kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.